Pemirsa, banyak masyarakat yang mengisi waktu luang untuk menata halaman rumahnya. Tujuannya secara umum agar halaman rumah terlihat indah. Halaman rumah ditata dengan bunga hias serta tanaman hias lainnya. Namun selain itu, ada pula yang menata halaman rumahnya dengan tanaman yang memiliki manfaat terhadap kesehatan. Agrobisnis kali ini akan membahas pemanfaatan halaman rumah untuk tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga toga pada hakikatnya adalah tanaman berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan rumah dan dikelola oleh keluarga. Jenis tanaman toga ditanam untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan tradisional yang dapat dibuat sendiri. Pada umumnya tanaman obat lebih banyak tumbuh sebagai tanaman liar. Akan tetapi kini tanaman obat banyak ditanam di kebun dan di lahan pekarangan. Tak sedikit masyarakat memanfaatkannya sebagai tanaman toga. Salah satunya adalah warga Kelurahan Sumerte. Ia sudah sejak lama memanfaatkan halaman rumahnya untuk tanaman obat keluarga. Tujuannya adalah menjadikan halaman lebih bermanfaat khususnya di bidang kesehatan. Guna memanfaatkan halaman rumah untuk tanaman obat keluarga, sesungguhnya tidak memerlukan halaman yang luas. Di setiap sudut halaman rumah bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat dengan berbagai cara. Baik ditanam secara langsung ataupun ditanam di dalam pot. Untuk jenis tanaman obat keluarga yang ditanam bisa disesuaikan dengan keinginan dan juga kebutuhan. Warga Kelurahan Sumerte yang memanfaatkan halaman rumah untuk toga yakni tanaman kumis kucing, sirih merah, jinten, serta beragam tanaman obat lainnya. Tujuan tiang untuk menanam niki untuk terutama untuk kesehatan keluarga dulu di awal gitu. Kalau anak sakit panas atau demam atau apa, kita bisa dengan cepat untuk mengambil daun atau buah dari tanaman-tanaman niki gitu. Nah, awal mula menanam ini untuk bibit yang diperoleh itu dari mana? Bibit ada yang beli, ada yang dapat minta dari teman tetangga. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu karena banyak ada tanaman, kemudian dari kelurahan melihat niki terus disupport dengan beberapa tanaman. Awalnya sulit nggak mencari bibit? Tidak terlalu sulit karena beberapa banyak yang ada dijual di toko-toko tanaman dan juga beberapa warga di sini punya tanaman-tanaman yang memang kita inginkan untuk tanam di rumah. Jadi tidak terlalu sulit. Jadi berbagi antar keluarga ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian untuk jenis tanamannya apa saja kira-kira? Beberapa ada daun lili gundi, daun hijau, daun jinten, ada tanaman daun jinten, kemudian tanduk rusa, kemudian ada delima hitam, delima putih, delima merah juga ada, kemudian umbi-umbian, jahe putih, kunyit putih ada juga. Nah, sekarang mohon diceritakan untuk pemeliharaannya seperti apa Bu, dari awal menanam kemudian perawatan sehari-hari. Untuk perawatan sih biasa menyiram dari pagi dan sore hari, kemudian kadang kita ada waktu sebulan sekali menyiangi rumput-rumput liar, kemudian untuk perawatannya kita kasih kompos. Kasih kompos Bu, untuk komposnya Ibu peroleh dari mana? Kebetulan ada beberapa teman yang menjadi pengelola tempat pengolahan sampah 3R, jadi kita bisa beli kompos dari sana sekaligus juga mensupport kegiatan mereka. Kalau penyiraman itu setiap hari ya Bu ya? Ini kan di kota soalnya agak panas, itu ada pengaruhnya nggak? Biasanya pagi sore pagi sebelum berangkat kerja, sore setelah pulang kerja kita siram, tidak terlalu layu. Nah, seiring berjalannya waktu Ibu sharing informasi nggak sama teman-teman, mungkin ada tanaman obat yang baru atau bagaimana? Sering kadang dengan warga di sini, ibu-ibu PKK dan juga teman-teman yang memang kadang kita main ke rumahnya ada tanaman baru, mungkin kita bisa mencari informasi di mana beli, atau bahkan mungkin mereka bisa kasih ke kita tanaman tersebut, jadi bisa kita tanam di rumah. Ada beragam manfaat yang dirasakan selama ini. Misalkan ada sanak keluarga yang menderita sakit panas dalam, maka ia cukup memanfaatkan tanaman obat yang ada di sekitar rumah. Selain tanaman obat, ia juga menanam berbagai tanaman buah seperti belimbing, jambu, serta tanaman buah lainnya.
Pemirsa, kreativitas warga tidak hanya terhenti pada tanaman buah dan tanaman obat keluarga saja. Ia juga memanfaatkan halaman rumahnya untuk menanam tanaman yang diperlukan pada saat upacara agama Hindu di Bali. Jadi ia tidak merasa kesulitan untuk memenuhi tanaman yang berkaitan dengan kebutuhan upacara agama yang tergolong cukup langka. Kalau yang tanaman-tanaman sejenis jeruk nipis, delima dan sebagainya memang tahan dia, tetapi kalau masalah untuk cabai, sayur hijau, terong-terongan itu kan dia satu kali tumbuh sudah mati. Berarti selain tanaman obat, apa aja sih yang punya? Yang juga punya dapur hidup dan juga beberapa tanaman-tanaman yang kita butuhkan untuk kegiatan upacara adat di Bali. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau untuk dapur hidupnya yang ada jahe, ada kunyit juga, lengkuas yang tanam di rumah, kemudian daun jeruk purut, daun salam itu juga yang kita pakai untuk memasak sehari-hari. Biar kalau misalnya namanya ibu-ibu kalau ke pasar mungkin ada 1-2 yang kelupaan, jadi ketika kita masak lupa beli daun salam kita bisa petik sendiri. Kalau misalnya untuk tanaman upacara kita ada yang namanya daun tabiebon kalau istilahnya dalam bahasa Bali. Ya, kemudian ambengan itu kadang-kadang memang dia gampang tumbuh tanaman liar ambengan itu, tetapi ketika kita butuh nggak mungkin kita kecari atau kemana nyari, lebih cepat kita ambil di rumah sendiri. Yang tanaman buah ada apa? Kalau buah-buahan ada pepaya, ada belimbing, jeruk Bali, kelengkeng, ada silik Bali, delima, gitu. Kalau bibitnya ibu peroleh di mana itu tanaman upacara, tanaman buah? Untuk tanaman upacara beberapa karena ada yang tumbuh liar, jadi bisa kita minta di tetangga atau juga di pas kita lewat kemana kita minta izin sama warga di sana untuk minta. Kemudian untuk tanaman buah beberapa memang sudah tumbuh di sini, sisanya ada yang kita beli, ada yang dicangkok dari teman. Nah, tadi kan kalau tanaman obat berfungsi untuk ketika sakit gitu ya. Kalau tanaman dapur itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari nggak sih Bu? Untuk tanaman dapur hidupnya sangat-sangat membantu sekali. Satu, membantu secara waktu ya, cepat jadinya kita ambil, kita tidak perlu ke warung lagi untuk membeli. Kemudian yang kedua, manfaat ekonomisnya, kita jadi lebih irit. Kayak cabai, kalau kita punya tanaman cabai, di saat harga cabai naik, kita tidak perlu risau karena kita sudah punya tanamannya sendiri. Nah, kalau kembali ke tanaman obat lagi sebentar ya Bu ya. Selama ini manfaat yang Ibu rasakan seperti apa sih? Misalnya anak pernah sakit apa, dikasih tanaman obat apa dan hasilnya bagaimana? Ya, kalau untuk tanaman obat keluarga, kadang-kadang anak misalnya jatuh atau kesleo itu tanduk rusa bisa kita ulik itu di rumah, kemudian kita tempel balur-balur ke kakinya yang bengkak atau kesleo itu Astungkara bisa pulih dalam waktu yang cepat. Itu yang saya rasakan. Kalau panas pernah? Adanya beragam jenis tanaman di halaman rumah akan membantu pemilik rumah dalam memenuhi segala kebutuhannya. Pemirsa, jika berbicara mengenai perawatan, hal ini tidak terlalu menyulitkan. Cukup beri pupuk dan siram dengan air sesuai kebutuhan, maka tanaman akan tumbuh subur. Kalau panas, kadang-kadang ya, namanya anak-anak pasti pernah panas, yang kompres atau tempel dengan daun dadap biasanya, seperti itu. Nah Bu, ini kan kita hidup di wilayah perkotaan gitu. Ibu bisa mengembangkan segala jenis tanaman ini. Sebenarnya sulit nggak sih Bu berkebun di perkotaan biar jadi motivasi begitu? Menurut saya pribadi, untuk berkebun di daerah perkotaan itu tidak sulit, apalagi ada teknologi yang namanya tanaman di dalam pot, tabula pot. Itu kalau untuk lahan sempit tidak masalah sebenarnya, tidak perlu lahan yang luas, tetapi dia bisa tanam tanaman buah di dalam pot. Memang teknologinya untuk memelihara itu lebih detail karena dia di dalam pot, jadi untuk tingkat kesuburannya dan sebagainya itu perlu perawatan yang lebih
intensif. Kalau hasilnya nggak kalah dengan di kebun yang luas? Saya pikir tidak kalah gitu, tergantung perawatannya. Berarti walaupun di kota masih bisa berkebun di pinggirnya? Sangat bisa. Kalau selama ini dukungan dari lurah sendiri seperti apa? Luar biasa, sangat mendukung beliau karena kita ditunjuk menjadi rumah sehat. Beliau juga concern beberapa kali ke sini untuk melihat dan memastikan bahwa tanaman-tanaman yang disumbangkan dari kelurahan masih tumbuh dengan baik. Begitu juga kalau ada mahasiswa KKN yang ingin melakukan kegiatan, kadang-kadang juga memberikan bantuan tanaman untuk ditanam di sini. Luar biasa. Ya, selain bermanfaat bagi kesehatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa membuat suasana di perkotaan tambah sejuk masih dengan ada tanaman. Betul. Jadi dengan adanya tanaman yang banyak, tanaman terutama yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, tanaman toga, dapur hidup, dan untuk tanaman upakara itu menjadi lingkungan terasa lebih adem begitu. Coba kita misalnya stres setelah pulang dari kerja, kita duduk santai di kebun melihat tanaman kita berbuah, hasil dari perawatan kita itu salah satu self healing juga. Sementara itu, Lurah Sumerte sangat mendukung dan mengapresiasi kreativitas warga dalam mewujudkan halaman yang sehat dan juga bermanfaat. Ia mengharapkan agar banyak warga yang meniru kreativitas ini. Baik, terkait dengan kegiatan masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat yang hubungannya dengan pelestarian dan kepedulian lingkungan, kami dari Kelurahan Sumerte melalui kegiatan pembinaan sekaligus monitoring pekarangan rumah tangga lestari mandiri, bahwa di dalam kegiatan tersebut kami dari Kelurahan Sumerte senantiasa memberikan pendampingan kepada masyarakat maupun unsur ataupun kelompok masyarakat yang memang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini tentunya kami mulai dan kami harapkan supaya terbentuk dari tingkat rumah tangga. Karena dari tingkat rumah tangga sendirilah masyarakat bisa memberikan edukasi kepada anggota keluarga supaya betul-betul bisa memanfaatkan hasil dari kebun pekarangan lestari itu sendiri. Dan di samping itu juga secara berkala dan berkelanjutan, kami dari Kelurahan Sumerte bersama unsur terkait, yakni Kepala Lingkungan, Klian Banjar, unsur PKK, Jumante, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan, selalu memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk kiranya bersama-sama mewujudkan pekarangan lestari tersebut melalui tagline kami, yakni berkesan gelitik hatinya, yang kepanjangan akronimnya yakni bersama masyarakat Kelurahan Sumerte mandiri, gerakan pengurangan lingkungan sampah plastik, hatinya yakni hatinya PKK, halaman asri, teratur, indah, dan nyaman, sehingga unsur secara menyeluruh bisa tercapai dan memberikan kemanfaatan bagi pemilik rumah tangga atau yang bertempat tinggal di pekarangan lestari tersebut. Kemudian melihat respons masyarakat seperti apa Pak Lurah dengan program ini? Sejauh ini memang respon masyarakat sangat antusias, sekalipun memang tidak secara menyeluruh itu bisa optimal, tetapi keinginan dan respon serta upaya masyarakat untuk mewujudkan pekarangan lestari itu sudah secara bertahap dan berkelanjutan bisa dilaksanakan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah tingkat rumah tangga yang sebelumnya memang masih belum tahu, bahkan belum mengenal apa itu tanaman obat, apa itu pekarangan lestari. Semenjak unsur-unsur tadi yang Titiang sampaikan turun ke lapangan memberikan edukasi dan pendampingan, warga masyarakat yang memiliki rumah tinggal begitu antusias dan sangat partisipatif untuk menanam tanaman
obat-obatan, tanaman hias yang memang memberikan manfaat bagi pemilik rumah tinggal itu sendiri. Pak Lurah ini kan tinggalnya di wilayah perkotaan. Apa sih motivasi Pak Lurah untuk tetap membangkitkan minat masyarakat berkebun, Pak? Kalau motivasi terkait dengan keberadaan kami secara geografis di wilayah perkotaan, itu memang menjadi tantangan tersendiri. Tetapi yang terpenting bagi kami adalah semangat dari para warga, semangat dari unsur komponen masyarakat maupun kelompok-kelompok yang ada di wilayah kami untuk mewujudkan pekarangan lestari mandiri ini sangat luar biasa. Sekalipun memang di awal menjadi tantangan bagi kami mengingat adanya keterbatasan lahan, kemudian di tengah kesibukan masyarakat itu sendiri, tetapi melihat kemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat, baik warga yang bertempat tinggal langsung, yang menanam langsung di rumah tempat tinggalnya, itu yang sekaligus memberikan motivasi bagi mereka untuk bersama-sama mewujudkan pekarangan lestari yang mandiri ini. Pak Lurah, seandainya ini ditekuni, apakah bisa bernilai ekonomi, bisa punya nilai bisnis? Karena ini di kota itu kebutuhan sangat tinggi, Pak. Yang menjadi hal penting utama saat ini memang bagaimana kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, tentu bagi warga yang bertempat tinggal di rumah tinggalnya sendiri dan menanam serta mendapatkan manfaat langsung dari pekarangan lestari itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan untuk di hari-hari berikutnya atau di beberapa kesempatan berikutnya peluang itu pasti ada, dan memungkinkan juga karena memang kebutuhan masyarakat sekarang cukup tinggi terkait dengan kebutuhan konsumsi pribadi, sehingga ini memberikan peluang bagi mereka untuk bisa setidaknya menyediakan atau menyiapkan jenis-jenis tanaman yang memang memberikan kemanfaatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan itu pun kemudian sedang kami konsepkan di Kelurahan Sumberto dan sedang kami upayakan untuk membuatkan satu sistem dan mekanisme yang berkoordinasi dengan OPD terkait, yakni Dinas Perikanan Ampuro, yakni Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, untuk lebih memudahkan monitor terkait dengan keberadaan warga yang memang memiliki pekarangan lestari mandiri. Pemirsa, selain memberikan manfaat, jika tanaman ditata dengan baik, juga akan memberikan nilai keindahan bagi halaman rumah. Berkebun juga tidak mesti berkaitan dengan halaman yang luas. Anda masih bisa berkebun meski berada di wilayah perkotaan. Sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.